ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut catatan hijrah saya tanggal 22 Juni 2020 bertepatan dengan tanggal 1 Zulqa'dah 1441 Hijriah. Sahabat stasiun hijrah yang dicintai Allah, kita udah mulain membahas tentang hal-hal yang pokok setelah hijrah ini, yaitu sebelumnya itu tentang sholat dan lain-lain. Karena profesi saya adalah seorang manajemen, maka yang terbesit dari saya itu adalah bagaimana apa yang saya yakinin, apa yang saya jalanin ini itu sesuai sunnah enggak gitu. Nah, setelah saya perhatikan ternyata ada semua yang kita hidup dengan ilmu dunia ini sebenarnya ada di Islam. Semua udah sangat luas gitu ya. Ya, kita harus punya guru, kemudian kita juga harus banyak beli buku. Nah, salah satunya itu adalah tentang manajemen waktu. Nah, saya kan sering memberikan training kepada tim manajemen bahwa bikin resolusi, bikin trik gitu ya, gimana buat checklist, waiting list, semua dicek untuk melakukan keefisiensian atau bagaimana caranya kita tuh bisa sukses mencapai goal kita, tujuan dunia kita itu, kerjaan kita itu dengan mengingatkan apa yang harus kita kerjakan. Nah, ini banyak sekali lah ya, kalau orang manajemen waktu itu pasti inilah pelajaran pertama itu gimana caranya membuang rasa malas, gimana caranya biar konsisten dan sebagainya gitu. Nah, setelah saya pelajari ilmu fikih, ilmu tauhid dan beberapa yang sekarang lagi terus belajar, akhirnya saya mendapatkan bahwa manajemen waktu dalam Islam itu pondasinya adalah sebagai berikut. Jadi Islam itu memandang bahwa umur itu adalah rezeki gitu ya. Nah, jadi rezeki itu bukan sekedar uang ya. Jadi kesehatan dan sebagainya itu rezeki juga. Artinya semua yang diberikan Allah kepada kita yang bisa kita nikmatin ini itu adalah rezeki. Nah, yang paling akarnya itu rezeki itu adalah umur, karena kita masih hidup gitu. Pada saat ini modal kita untuk akhirat dan rezeki kita itu adalah umur gitu. Nah, cara kita mengukur umur ini kan susah karena memang hanya Allah yang tahu berapa lama umur seseorang. Nah, cara simpelnya adalah kita tarik menjadi bagian yang paling terkecil, yaitu 1 hari gitu. Anggaplah jadi hari ini yang kita jalanin itu adalah umur kita gitu. Umur equal atau sama dengan waktu gitu ya. Nah, oleh karena itu setiap kita bangun pagi itu yang terpikir sama kita, alhamdulillah kita diberikan Allah rezeki gitu, yang which is itu sama dengan waktu yang diberikan gitu. Nah, yang kita harus lakukan adalah bagaimana cara mengisi waktu ini menjadi yang terbaik, yaitu bukan sekedar kita sukses untuk akhirat, juga sukses di dunia gitu. Nah, banyak yang saya baca dari ceramah-ceramah itu, kalau kita fokus akhirat, kita jadi orang bertakwa, maka urusan dunia itu akan selesai gitu, akan dipermudah. Nah, tetap kita harus manajemen waktu. Jadi memang akar dari ilmu manajemen menurut saya itu adalah manajemen waktu gitu. Nah, kalau kita memandang bahwa waktu itu adalah konsep rezeki, waktu itu diberikan Allah, maka semua yang kita lakukan aktivitas itu berdasarkan waktu gitu. Nah, jadi dalam Islam tuh enak, jadi dia udah dibagi per bagian stasiun gitu. Misalnya nih habis subuh, nanti habis subuh itu zuhur. Jadi kita fokus antara subuh sampai ke zuhur, nanti zuhur ke asar, asar ke maghrib. Itu satu dalam Islam. Yang paling enak itu kita ada jeda-jedanya. Nah, setiap jeda itu yang udah pernah kita bahas, sholat. Nah, sholat itu recharge kita biar kita tuh nggak diganggu jin dan setan, dan biar kita tuh kuat lagi gitu ya. Buat semangat, bukannya beban kita tuh sholat tuh beban, bukan. Sebenarnya sholat itu ngecharge kita biar roh kita ini kuat untuk menjalanin
mengelola rezeki yang ada ini waktu ini gitu loh. Nah, jadi yang harus kita pikirkan adalah tujuan hidup kita itu kan adalah akhirat dong, akhirat nanti tapi dunianya tidak terbengkalai. Nah, jadi ketika pagi kita bangun, kita harus ngelakuin apa sampai zuhur gitu, misalnya pekerjaan kantor dan sebagainya gitu, habis subuh dan sebagainya gitu. Nah, Islam selain udah ada stasiun-stasiunnya tadi sampai jeda-jedanya jadi gampang kita mengukur kualitasnya, Islam juga menekankan pada timing waktu itu berbeda-beda nilainya gitu loh. Makanya ada kan kalau orang sholat tahajud, sholat sunnah itu pas tengah malam seperempat itu nilainya tuh sangat bagus karena pada saat itu malaikat pada turun ke bumi. Kemudian doa-doa setelah sholat asar, antara asar sama maghrib. Kemudian hari Jumat itu lebih mulia gitu ya. Kalau sedekah hari Jumat lebih diganti. Jadi artinya momen-momen waktu itu ada gitu. Kalau duha itu harus antara antara subuh dengan zuhur gitu, setelah matahari sepertiga dan lagi panas-panasnya itu. Jadi waktu dalam Islam itu benar-benar ada value yang berbeda-beda gitu. Nah, kita maksudnya disuruh untuk tempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang kita kerjakan value, nilai tertinggi gitu ya. Jadi jangan sampai ada waktu yang nilainya tinggi mengerjakan sesuatu yang biasa-biasa aja gitu loh, karena impactnya nggak besar gitu loh. Jadi kalau kita disuruh orang bahwa umur atau waktu itu adalah rezeki dari Allah, modal kita buat hidup di dunia dan akhirat, maka modal itu harus kita kelola sebaik mungkin, mendapatkan untung sebesar mungkin. Sama kayak orang dagang lah. Kalau kita punya modal, ya kita berusaha semaksimal mungkin mendapatkan benefit yang sebesar-besarnya. Nah, karena itu teman-teman harus melisting dulu kira-kira urusan dunia itu berapa banyak sih dibagi sektornya gitu ya. Misalnya membantu keluarga, kemudian pekerjaan kantor, kalau yang punya usaha gitu. Nah, nanti dialokasikan berapa jam. Istirahat kan udah jelas 7 jam, misalnya untuk tidur 7 jam. Nanti untuk ibadah itu kalau ikutin sama sunnah-sunnahnya mungkin setiap sholat itu setengah jam. Jadi kalau 5 waktu itu ya sekitar 2 jam setengah ya. 2 jam setengah tambah 7 jam udah 9 jam setengah gitu kan. Kemudian mau urusan kantor berapa? 6 jam gitu. Berapa gitu ya. Kemudian kalau untuk akhir itu perlu tambahan banyak gitu ya, antaranya itu adalah ngaji. Nah, kalau ngaji itu jangan per lembar, benar-benar waktu. Pokoknya lo dedikasikan bahwa rezeki Allah ini saya dedikasikan 30 menit per hari itu buat ngaji gitu. Kemudian insya Allah kalau konsisten 30 menit sampai 1 jam itu per hari, itu khatam bisa 1 bulan tuh khatam Al-Quran ya. Tergantung kelancaran masing-masing. Kemudian duha itu jam 10 gitu ya. Nah, kenapa harus duha? Karena katanya dengan duha ini akan ngebooster kita untuk rezeki itu lebih lancar gitu. Jadi kita harus lakukan semua nih, sholatnya, duhanya, puasa Senin Kamisnya gitu. Karena apa? Biar modalnya tadi itu value-nya tinggi gitu. Gitu, ibarat kalau orang usaha itu kan selain ilmu manajemen itu kan kalau kita di industri itu gimana caranya hasil produksi bagus, ya kita bahan-bahannya harus bagus gitu. Jadi nanti beda. Jika kita lalai dengan waktu ini, contohnya kita habiskan ya udah 3 jam ini saya mau habiskan main game gitu misalnya, it's okay. Tapi masalahnya adalah rezeki modal lo hilang nih, 3 jam itu hilang gitu, nggak ada manfaatnya gitu. Nah, ketika nggak ada manfaat ini akan berefek samping dengan selanjutnya gitu loh. Ya kan, misalnya nih kebutuhan semakin meningkat, masalah yang ada gitu ya kan, itu kan yang lainnya berkembang gitu. Misalnya kita kerja di perusahaan, kita alokasikan misalnya 5 jam per hari gitu ya kan. Nah, kalau semua pekerjaan itu selesaikan, apabila memang udah sesuai perjanjian dong, kalau udah selesai semua pekerjaan Anda bisa melakukan apa aja kan. Nah, kalau ada waktu 1 jam, Anda boleh mengambilnya buat akhirat, misalnya ngaji atau menyusun apalagi yang bisa kita dilakukan. Jadi pokoknya konsepnya itu adalah saya harus melakukan yang terbaik hari ini dengan waktu yang ada, rezeki ini. Bagaimana mengelola rezeki ini
dengan hasil yang terbaik gitu. Insya Allah kalau fokus di value waktu ini, nanti kepikiran itu sayang banget waktu kalau saya dulu nongkrongnya di 21 mulu gitu ya. Sayang banget gitu loh. Kalau misalnya mau main game, sayang banget gitu. Kalau lagi sibuk nonton YouTube berjam-jam, langsung ingat ini, wah, gua udah dikasih rezeki nih, sayang banget modalnya gitu loh. Sayang banget. Nah, untuk penyemangat teman-teman semua, jadi yang pertama itu tadi yang saya bilang, saya ulangin, eh, jadi rezeki, manajemen waktu itu hampir sama dengan rezeki. Jadi rezeki itu berarti modal kita. Nah, karena modal maka dikelolalah sebaik mungkin biar kita mendapatkan output semaksimal mungkin. Yang kedua adalah tujuan hidup kita itu akhirat gitu ya. Don't worry dengan masalah dunianya. Kalau akhiratnya itu tercapai, maka dunianya itu akan beres, itu udah dijamin lah dalam Al-Quran. Nah, yang terakhir, ingat di dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ya, ayat ke-28, Allah mengatakan begini, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya mengingat Allah hati menjadi tentram. Kalau kita mengikuti ayat ini, kita benar-benar memanfaatkan waktu semaksimal mungkin dan hati kita tenang, insya Allah kita bakal sukses dunia dan akhirat. Mungkin itu yang bisa saya bagi dulu. Nanti selanjutnya kita akan bahas lagi masalah bagaimana bikin listing pembagian waktu tadi. Insya Allah semoga sahabat Stasiun Hijrah semua dimuliakan Allah dan diberikan hidayah untuk selalu istiqomah beribadah kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.